Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Belajar ya dari seorang yang menurut gua akhirnya walk the talk ya teman-teman ya. Beliau ini yang mempertemukan gua juga dengan bisnis Prudential ya. Jadi gua secara personal teman-teman ya, berhutang budi, berhutang tono, berhutang ya banyak hal ya sama beliau ini. Nah, kenapa hari ini gue pengen ceritain? Karena orang inilah teman-teman yang akhirnya ketika setiap kali gue ketemu itu bisa kasih energi yang positif banget ya. Even dari sebelum gue ada di Prudential, kalau gue ketemu sama orang ini, gue tuh dapetin seolah-olah come on, yuk bisa yuk. Belum ada Bali, belum ada Star Club, belum ada promosi, orang ini udah bisa kasih semangat yang positif. Dan gue percaya teman-teman bahwa itu datang dari dalamannya ya, dari dalamannya. Apa yang ada di dalam teman-teman nanti kita lihat ya teman-teman ya, ada apa di dalamnya. Nah, dan beliau ini juga teman-teman sepanjang tahun ini, which is ya, gue lagi lagi berhitung 31 hari teman-teman ya, 31 hari sudah menorehkan API kalau saya nggak salah teman-teman. Dan kalau belum, kalau semua submitan sudah dilaporkan ya, kalau ada yang masuk dan menyusul saya minta maaf. Rasanya teman-teman ya, produksinya hari ini yang paling besar di Legacy teman-teman ya, produksi timnya. Jadi teman-teman itu nggak mungkin dicapai kalau nggak pertama-tama beres dengan apa yang ada di dalam. Nah hari ini teman-teman beliau akan cerita banyak tentang daleman. Oke, judulnya apa Yos? Tentang Judulnya daleman. judulnya daleman, betul banget. Judulnya The Heart Check Up. Langsung aja Yos kita panggilkan siapa? Koko Glenn Grimaldi Erwin. Koko Glenn Grimaldi. Selamat pagi. Pagi. Pagi semua, boleh tulis di chat Pagi. dong, selamat pagi. Pagi. Gua nggak ngerti kenapa jadi daleman, Ray. Tapi benar, kan hari ini judulnya Heart Check Up ya, dan heart itu ada di dalam ya. Jadi hari ini udah dikasih tahu nih kurang lebih kayak gimana gue bakal ceritanya. Tapi teman-teman, thank you banget buat hari ini. Buat yang belum kenalin nama gue Glenn, gue salah satu Legacy Agency Director ya. Hari ini mau cerita sedikit. By the way, suara gue oke? Oke, Glenn. Thank you. Aman pisan kok, mukanya juga oke kok. API juga oke. API oke. Ya, yang penting API itu juga sih. oke kok. Kalau muka biasa aja ya. Kalau API itu yang penting. Jadi hari ini mau cerita sedikit aja, bukan bermaksud ngajarin, tapi lebih ke share apa yang sebenarnya hari-hari ini gue lagi coba tekenin buat diri gue pribadi dan tim juga, yaitu gimana sih caranya kita ngelihat ke dalam kita gitu loh. Teman-teman kalau kita misalnya lagi jalan-jalan nih, terus udah gitu kita lihat ada buah. Nah waktu kita lihat buahnya, kita lihat warnanya merah, terus ada tangkainya sedikit, ada daunnya warna hijau. Udah gitu kita gosok-gosok nih buahnya. Udah gitu kita makan. Wah, crunchy banget. Ada jusnya yang sangat enak gitu loh. Manis, sedikit asam tapi masih manis. Terus kita lihat, terus kita bilang, ini pasti buah apel. Dan kita lihat di sebelahnya ada pohon. Waktu kita lihat pohonnya, kita tahu nggak itu pohon apa? Ada yang bisa jawab? Apel. Karena dari pohon itu keluar buah apel, betul? Nah, yang kita bilang, wih ini buahnya manis banget. Pasti pohonnya bagus.
Karena nggak mungkin dari pohon yang jelek keluar buah yang bagus. Kalau misalnya kita sekarang cek gitu loh, hari-hari ini ada beberapa partner atau beberapa leader yang punya hasil bagus, yang kita lihat bukan buahnya aja, hasilnya aja, kenapa dia bisa bagus. Yang pasti adalah dirinya udah pasti bagus. Sekian dan terima kasih teman-teman M3 hari ini. Selamat pagi. Kayaknya cukup gak sih? Tapi tenang aja teman-teman, hari ini harusnya gue nggak lama ya. Jadi kalau ada satu pepatah yang bilang menurut gue bagus. Gue coba share screen ya. Dia bilang kayak gini. Boleh satu orang tolong bacain dong dari ini aja ya, yang on video deh, siapa? Dari Handi Pasase. Wih, Pasase luar biasa nih. Boleh Han? Tolong bacain. Lu lagi nyetir nggak sih? Jangan kalau lagi nyetir. Orang yang, oh enggak. Kedengeran suaranya? Aman Han, thank you. Cek, asik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Thank you. Jadi orang yang baik itu mengeluarkan sesuatu yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan sesuatu yang jahat juga. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu berasal dari hatinya. Kalau hari ini teman-teman ditanya, menurut teman-teman bisnis prudensial itu kayak apa sih? Nah, seberapa teman-teman yakin bahwa bisnis prudensial itu bisa membawa teman-teman sukses? Nggak usah dijawab sekarang, tapi boleh nanti para leader pas lagi breakout room boleh ditanyain seberapa yakin. Dan kalau dia bilang, oh gue yakin banget, boleh ditanya kenapa lo yakin. Karena itu yang gue rasain teman-teman. Begitu gue pertama kali join as a partner di Prudential, kan gue belum tahu apa-apa, betul nggak sih? Kita semua pertama kali join kan kita nggak ada yang langsung wah percaya 100% gitu. Termasuk gue pribadi. Waktu pertama kali join Prudential, gue juga nggak percaya sama bisnis Prudential bisa bawa punya income. Waktu itu kalau nggak salah gue cuman pengen satu aja, pengen punya income 100 juta. Waktu kok Andre sempat share di waktu itu namanya Fast Start ya teman-teman, kayak MFC-nya lah, tapi waktu itu dikumpulin bareng-bareng. Nah waktu dikumpulin itu terus udah gitu dia ceritain sekarang income-nya kok Andre 100 juta per bulan. Gue nggak percaya. Gue bilang gimana caranya kok Andre lu bisa punya income 100 juta? Setahu gue orang mau kerja punya income 100 juta tuh udah yang mungkin lama banget nggak sih? Kayak udah botak kepalanya gitu loh, udah mungkin putih semua kayak Ray. Itu bisa tuh 100 juta. Tapi kan kok Andre waktu itu ya gue lihat rambutnya masih lucu lah, mukanya lucu gitu ya kok Andre gitu. Cepet ya sebulan 100 juta per bulan. Kayak nggak percaya loh. Waktu itu dikasih lihat SPT-nya kok Andre 100 juta. Wow, gue bilang ya mungkin bisa, tapi itu mungkin dia gitu loh. Nah, tapi buat gue pribadi kayaknya belum tentu sih, kayaknya gue bisa punya income 100 juta. Nah, udah gitu, yang gue lakuin apa sih? Gue coba untuk bantu orang. Waktu itu bahasanya prospek ya. Waktu itu kita masih belum di legacy, tapi masih di dynamic. Udah gitu gue coba bantu orang. Nah, lagi bantu orang itu karena mindset gue itu cuma cari duit. Bagaimana teman-teman? Kira-kira kalau partner baru nih, atau mungkin teman-teman sendiri ngerasain, waktu gua pertama kali prospek, hasilnya bagaimana teman-teman? 1 bulan nggak ada closing-nya. Kenapa? Karena waktu ditanyain sama teman-teman lagi kita, waktu itu kan masih belum COVID ya, jadi ada datang ke undangan, datang ke ulang tahunnya siapa. Lu ngerjain apa Glenn sekarang? Nah, jawaban gua itu, gua ngomong kayak gini,
"Oh gue arsitek." Padahal gue di Prudential, tapi gue ngomongnya gue arsitek. Udah gitu, "Oh arsitek gimana sekarang?" "Ya gitulah gitulah." Gue juga ada sih sedikit ngerjain, ya sambilan lah. Gue ngambilin jalanin asuransi Prudential. Dia bilang, "Oh Prudential ya? Oh, oke oke oke." Orangnya langsung pergi teman-teman. Terus gue langsung merasa kayak, edan, edan nih. Lah lembaga keuangan Inggris dulu pernah dibilang gitu. Ya ampun. "Lu kerja di mana?" Coba diajarinnya gini coba, "Lu kerja di mana?" Coba, "Gue kerja di lembaga keuangan Inggris loh." Wah, tapi gue nggak pernah lakuin itu sih, karena menurut gue itu aneh. Ya tapi gue ngomong gue Prudential, tapi gue ngomong dengan tidak pede, dengan malu-malu. Ya, karena di pikiran gue itu kalau lu ngaku sebagai agent, orang nggak suka sama lu. Kalau gue ngaku gue sebagai agent, pekerjaan gue itu kelasnya nggak keren gitu loh. Di bawah, bahkan rendah. Itu yang gue rasain. Terus waktu itu coba bantu orang, coba prospek, terus gue tuh nggak enak gitu kalau misalnya minta premi yang gede. Mungkin premi 2 juta aja udah gede banget buat gue. Buat gue loh. Gue ngerasa kayaknya gue lagi minta duit sama dia. Bener nggak sih kalau teman-teman lagi minta duit kan nggak enak, bener nggak sih? Ya, gue nggak tahu ya kalau ada yang teman-teman yang udah biasa minta duit jadi enak-enak aja, gue sih nggak biasa. Jadi gue nggak enak gitu minta duit. Ngerasanya tuh kayak yang waktu lagi prospek, kayaknya gue lagi minta duit sama dia dan kayaknya enggak gitu. Jadi di pikiran gue tuh gue pengen closing, tapi gue ngerasa kayaknya kalau gue closing, gue tuh lagi minta duit ke dia lagi bayar sesuatu yang tidak berharga. Itu di pikiran gue loh. Terus udah gitu waktu dia lagi bayar, misalnya ada closing nih akhirnya setelah 1 bulan teman-teman, gue dikasih tahu caranya sama waktu itu leader gue, dikasih tahu caranya, akhirnya gue closing. Tapi waktu closing itu gue ngerasa kayak ini gue beneran gak sih gue dapet duit ini tuh buat gue gitu loh. Gue ngerasa nggak berhak dapet duit ini loh. Karena gue nggak ada modal yang gue taruh, kok gue bisa dapet duit sih. Kayaknya gue cuman ngomong, tapi kok gue bisa dapet duit gitu loh. Nah gue nggak enak. Bahkan dulu ada yang pernah ya bilang, kalau masuk ke lu, gue dapat berapa Glenn komisinya dari lu? Gue masih agak kepikiran tuh untuk kayak gue balikin gitu komisinya semua aja gitu ya. Karena gue ngerasa nggak berhak loh. Terus udah gitu dibandingin sama orang lain. Oh, kalau di asuransi ini lebih murah. Kalau di asuransi itu lebih murah. Terus gue bilang, gila ya Prudential memang mahal nih. Produk gue memang mahal nih. Oh, gue merasa nggak bagus produk gue nih. Nah, menurut teman-teman, yang problem itu orang lain atau gue pribadi? Di kita pribadi, betul. Thank you, Bung Ben. Karena buat gue ngerasa, kalau gue prospek itu gue jadi ngerasanya gue lagi nggak bagus. Gue lagi jahat sama orang. Gue lagi minta duit, gue lagi ngerasa bahwa produk gue nggak sebagus itu. Gue lagi ngerasa gue lagi nipu orang dalam tanda kutip. Gue ngerasa kerjaan gue nggak keren. Kenapa kalau dibandingin teman-teman gue, kayaknya mereka pede banget ya. Lu ngerjain apa sekarang? Oh, gue di konstruksi. Oh, gue arsitek. Oh, gue dokter. Oh, gue pengacara. Widih, keren banget tuh. Mereka pede banget. Tapi waktu gue ditanya, Glenn lu ngerjain apa sekarang? Ya, gue lagi nyobain di asuransi sih. Wah, dari jawabannya aja udah beda. Teman-teman, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. So, hati gue nggak bagus. Heart gue nggak bagus tentang bisnis ini gitu loh. No wonder, di 5 tahun pertama, gue nggak punya achievement apa-apa. No wonder, gue ketemu orang, closingan gue segitu-segitu aja. No wonder waktu lagi gue coba, gila ya kalau orang kok bisa sih punya closingan 100 juta setahun gitu loh. Langsung IPO-nya 100 juta, EPO-nya 50 juta. Kok gue cuma 2 jutaan, 1 jutaan, kadang-kadang 500.000. Bahkan lebih sering dulu zaman itu waktu gue partner 350. Karena menurut gue itu adalah angka yang gue ngerasa itu fine buat dia. Gue yang ngerasanya fine. Ya, gue punya temen berduit, ya maksudnya orang kaya gitu ya, masuk ke gue 500.000.
Karena menurut gue itu fine gitu loh. Wah, I deserve 500.000 lah, oke lah buat dia gitu loh. Itu karena hati gue, teman-teman. Gue ngerasa kayaknya nggak bagus gitu kalau orang ngambil gede-gede. Apa yang kita percaya menentukan apa yang kita, yang pertama topiknya adalah apa yang kita percaya menentukan apa yang kita lihat. So, gue akan coba bantu tulisin teman-teman biar kebayang. Apa yang kita percaya menentukan apa yang kita lihat. Nah, kalau kita percaya dengan bagus, kita punya belief yang bagus, apa yang kita lihat itu nggak mudah, jadinya apa, teman-teman? Kalau hati kita bagus, kita punya belief yang bagus di Prudential, apa yang tadinya impossible itu jadi I am possible. Yang tadinya crisis itu jadi opportunity. Yang tadinya problem itu jadi knowledge and skill. So no wonder kalau gue misalnya cerita sama partner-partner gue yang baru. Yuk, kita sama-sama promosi yuk. Yuk, kita sama-sama kejar New York. Yuk, sama-sama kita kejar Miami. Aduh, gede banget kok Glenn. Susah banget. Problemnya bukan di susahnya loh. Mereka ngelihat itu susah karena hatinya belum percaya. What about you? Apakah hari ini teman-teman melihat Prudential itu sebagai tools atau kendaraan yang paling tepat, yang paling berharga buat teman-teman, yang paling tools yang paling bagus untuk bantu orang, tools yang paling bagus untuk bantu keluarga kita? Kalau teman-teman punya belief itu, apa yang teman-teman hari ini lihat di Prudential, apa yang impossible jadi possible. Apa yang hari ini keadaan lagi krisis, ini jadi opportunity. Hari-hari ini banyak banget orang lebih concern sama asuransi dibanding sebelum ada pandemi, betul? Waktu jadi problem, itu bisa jadi knowledge sama skill. Problem itu gimana sih contohnya? Waktu ditolak orang, waktu dipending, waktu di PHP-in orang. Itu jadi knowledge. Gua tahu, oh ternyata nggak semua orang punya pemikiran yang sama loh. Itu jadi knowledge. Oh ternyata pakai cara gini nggak bagus caranya. Waktu itu gue pernah nih, gue inget banget ketemu temen gue, yuk kita ngopi-ngopi. Pas ngopi-ngopi udah datang, gue ngobrol sejam, gue mikirin gimana masuk Prudentialnya, atau nggak, ini gimana masuk ngomong asuransinya gitu, gue deg-degan gitu loh. Terus udah gitu, terakhir gue bilang, gue kasih lihat foto video teman gue kebetulan waktu itu tahun pertama kali gue join asuransi 2011 Prudential, temen gue baru meninggal, teman-teman seumuran gue 22 atau 23 gara-gara cancer. Gue kasih lihat videonya, caranya gitu. Jadi teman-teman, gue kasih lihat videonya, gila ya, serem ya, orang seumuran kita nih bro bisa meninggal. Ngomong-ngomong lu udah punya asuransi belum? Gue di Prudential nih sekarang. Jadi dia langsung ngomong kayak gini. Oh, jadi lu tuh ketemu gua ngasih lihat kayak beginian cuma pengen jual asuransi, Glenn? Itu nggak enak banget tuh. Buat gua nggak enak banget. Tapi waktu gua punya belief, akhirnya gue punya belief, itu jadi knowledge and skill. Gua tahu, oh cara gini nggak bisa. Cara gini nggak bisa. Oke. Apa yang gue lakuin nantinya, nanti gue cerita. Yang kedua adalah apa yang kita percaya, what we believe will determine. Yang kedua adalah apa yang kita speak.
apa yang kita omongin. Orang-orang yang nggak percaya selalu bicara negatively. Tentang asuransi negatif semuanya. Wah susah lah asuransi mah. Wah udah banyak lah orang yang join Prudential gagal. Lebih banyak mana yang gagal sama yang berhasil? Lebih banyak yang gagal. Berarti lebih susah dong. Orang yang nggak percaya sama insurance pasti ngomongnya kayak begini. Gila, ngapain gue di Prudential ya? Di Prudential tuh susah banget masuknya loh. Klien-klien gue banyak ditolak. Tapi di asuransi lain pada diterima. Udah aja kita masuk asuransi lain. Ada juga orang bilang kayak gini, Glenn, lu jangan di Prudential. Di Prudential tuh tinggi banget standarnya loh. Kalau di sana di tempat lain gue 300 juta aja dapat Star Club. Di sini harus 700 juta. Semuanya negatif, teman-teman. Tapi orang-orang yang percaya positively. Speak positively. Yes, betul. Di tempat lain lebih mudah. Tapi gue percaya kalau gue itu bukan deserve semua yang mudah, tapi semua yang berkualitas. Yes, gue percaya di tempat lain mungkin lebih murah, tapi ke depannya lihat cost of insurance-nya. Yes, gue percaya di tempat lain itu banyak opportunity buat sukses, tapi buat gue tempat ini gue bisa punya dampak buat banyak orang. Yes, gue percaya untuk dapetin Star Club pertama memang gak mudah. Tapi kalau gue mau belajar, gue mau prospek, gue mau bantu orang, gue mau rekrut, gue mau belajar, mau nurut apa yang leader gue ngomong, gue pasti bisa. Kalau kita nggak percaya, kita akan ngomong dengan keraguan-raguan. Dan lu ngerjain apa sih? Ya gue sih sekarang lagi ngerjain asuransi. Ragu-ragu. Emang menurut lu bagus produk pewarisan? Ya oke sih, bagus sih. Nah, sebentar. Tapi ambilin tas dulu. Ya bentar. Siapa yang mau ngecat? Sebentar. Karena sama gue di mute ya. Thank you. With doubt. Jadi ada yang ngerasanya dengan keraguan-raguan, teman-teman. Hari ini Glenn, apa yang lagi laku di Prudential? Ya apa yang tante mau, apa yang om mau. Bukan gitu caranya. Ya. Tapi kalau orang yang percaya, dia akan ngomong confidently. Confidently, ya. Glenn, apa yang lagi bagus di Prudential? Oh om, hari ini lagi laku banget. Produk satu namanya Perwarisan. Glenn coba ceritain ya, kalau om suka, om boleh ambil, tapi kalau enggak apa-apa om. Om jadi info aja, tapi menurut Glenn ini bisa ngebantu banget om dan keluarga. Kira-kira enak kapan om Glenn ceritanya? Selasa atau Rabu om? Glenn lu ngerjain apa sekarang? Oh gue di Prudential. Oh Prudential, bagus dong Prudential. Ya puji Tuhan lagi bagus banget. Buat gue dan tim, puji Tuhan, buat gue di kantor gue juga lagi bagus banget hari-hari ini Prudential. Yuk kapan-kapan kalau lu ada waktu, kita coba ngobrol, gue akan ceritain ke lu bisnisnya kayak apa. Kalau lu suka, lu boleh ambil, boleh join sama gue. Kalau enggak apa-apa. Jadi info aja, so far ini ngeberkatin gue dan keluarga gue. Kira-kira enak Selasa atau Rabu? You will speak confidently. Yang ketiga, what we believe will determine what you do. Kalau orang yang nggak percaya, dia akan melakukan segala sesuatu dengan pasif. Kalau nggak diajakin, kalau nggak disuruh, nggak dilakuin. Kalau nggak ditelepon, nggak dilakuin. Kalau nggak di-remind, nggak dilakuin. Jadi kalau hari ini partner-partner, atau bahkan leader, kalau hari ini lu lagi nggak ngelakuin meeting unit, kalau hari ini lu lagi minggu-minggu ini lu nggak lagi bantu orang, kalau minggu-minggu ini lu lagi nggak rekrut orang, something wrong-nya bukan di apa yang lu lakuin, tapi apa yang lu percaya.
Ketika lu percaya, lu akan lakuin itu passionately. Nggak disuruh, lakuin. Tanya Cindy, telepon Cindy, "Sin, sorry gue pengen nanya dong, ada yang bahan pewarisan kah? Sin, gue pengen nanya dong, ada bahan ini kah?" Ini buat para leaders ya. Kalau para para partner boleh tanyanya ke leadernya. "Kok boleh tanya dong, ada bahan yang ini gue pengen belajar. Kok apalagi yang gue mesti belajar?" Ya, bahkan nggak harus di legacy doang. Teman-teman bisa buka YouTube dan cari ada banyak banget source yang teman-teman bisa belajar untuk meningkatkan diri teman-teman. Ya. Waktu gue pertama kali join, leader gue itu cukup unik gitu ya. Jadi bukan Ko Willy, tenang aja. Tapi Ko Willy unik dengan positif ya. Kalau yang ini uniknya beda gitu. Dan dia suka 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 nyepet tau nggak gitu. Kalau gue nggak lakuin bagian gue, dia suka nyepet. Tapi ada momen-momen tertentu, gue bersyukur gue disepet. Tipikal gue orangnya, kalau gue disepet secara negatif, gue tipikalnya gue buktiin ya, gue buktiin ya. Glenn, lu full time dong, diomongin kayak gitu loh. Lu full time dong, kenapa gue harus full time kok? Gue bilang, waktu itu kan gue masih kerja. Kenapa gue harus full time kok? Supaya pas lagi gue sharing di depan, gue bisa ngomong bahwa si Glenn aja jadi full time. Hah? Gue tuh langsung, hah? Ini unik. Nggak ada di sini orangnya sekarang ya teman-teman, tenang aja. Tapi gue harus ngomong ini. Jadi waktu lagi digituin gue langsung, hah? Nggak gitu sih harusnya menurut gue gitu ya. Tapi akhirnya dia bilang, ya nggak, gue ya udah gini kok. Kalau gue, lu kasih gue target. Kalau misalnya gue nggak achieve target dalam 1 bulan, gue full time. Tapi kalau misalnya gue achieve, lu kasih gue duit. Gue bilang gitu. Gue sampai bilang kayak gitu. Sudah gitu dia bilang, oke, deal. Gue inget 1 bulan 80 juta API. Saat itu ya teman-teman. Case gue 350, 500, 750. 1 juta lah. Karena gue pribadi masuk 1 juta sebulan. Ya. Udah gitu, gue lakuin teman-teman. Gue lakuin dengan passionately. Walaupun secara motivasinya nggak bener gitu loh. Bukan percaya sama pro-nya, tapi gue buktiin. Tapi gue inget banget, waktu momen gue ngerjain secara passionately karena gue pengen ngalahin dia. Gue nggak usah dikasih tahu gue ikut training, gue nggak usah dikasih tahu gue harus belajar, gue nggak usah dikasih tahu gue harus telepon orang, gue nggak perlu dikasih tahu tentang apapun. Gue cuman ngecek doang review sama leader gue yang rekrut guanya, beda leader ya. Gue cuman nge-review, bro, gue ngerjain kayak gini, gue ngomong kayak gini bener nggak sih? Gue ngelakuin ini bener nggak sih? Gue cuma review doang. Tapi gue nggak perlu dikasih tahu untuk gue mesti ketemu orang. Hasil akhirnya teman-teman, gue kalah. Dari 80 juta API selama 1 bulan, gue cuman achieve 76 juta API. Dengan case 350, 500, sampai 1 jutaan. Tapi gue lakuin teman-teman secara passionately. Dan gue ngerti, hari-hari ini gue ngerti, kalau orang punya passion, itu dia nggak perlu lu giring-giring tong kayak lu tarik-tarik, ayo come on, lu bisa come on, nggak perlu. Karena dia udah punya belief-nya. Dia tahu apa yang dia mesti lakuin dan dia bakal cari. Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya nih para laki-laki kalau lu lagi suka sama cewek, masa sih lu mesti kasih tahu, lu telepon dia dong sekarang. Lu chat dia dong sekarang. Kan aneh gitu loh, ya. Ayo coba dating dong ke sini. Dikasih tahu sama ini ya, sama leadernya gitu loh. Kan aneh gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Begitu lu udah suka sama seseorang nih laki-laki kan, begitu udah pengen ngejar gitu loh. Ingat nggak sih pertama kali lu ngejar cewek lu kayak gimana? Yang punya istri nih, yang para pria yang udah punya istri. Ingat nggak sih? Gimana sih caranya lu punya passion waktu lagi ngejar cewek lu gitu loh. Lu nggak perlu dikasih tahu, lu lakuin, lu tiba-tiba kasih bunga, lu tiba-tiba datang ke rumahnya ngasih something misalnya, lu tiba-tiba ngajakin dia makan yang sebenarnya ini mahal banget tapi mau nggak mau gue lakuin lah gitu loh. Karena untuk dapetin hatinya. Ya gue nggak tahu sih ketika udah married gue nggak tahu masih gitu atau enggak, ya itu mah balik lagi ke masing-masing. Tapi kebayang nggak sih waktu lu punya passion, lu akan lakuin itu seperti itu.
Orang yang punya belief, yang tidak punya belief, dia akan give up easily. Dan orang yang punya belief, dia akan try again. Dengan lebih baik. Key poinnya bukan try again. Try again dengan lebih baik. Teman-teman, kalau hari-hari ini orang suka nanya, Glenn gimana sih bisa nge-closingin 600 juta API, 644, 555 juta, 300 juta satu case. Kok bisa sih lu kayak gitu? Pertanyaan lebih baik adalah berapa banyak berapa lama atau berapa banyak case yang pernah gue ditolak sampai akhirnya gue bisa achieve itu, teman-teman. Jawabannya cukup banyak, mungkin ratusan case gue ditolak. Selama gue di Prudential 11 tahun ini, tahun ke-11, oh itu banyak banget. Udah misal teman-teman saya juga udah lupa gitu. Gue juga udah lupa berapa banyak case yang pernah orang-orang pernah nolak gue gitu loh. Bahkan bukan cuma nolak, tapi ngerendahin, teman-teman. Ya, gue punya satu partner, dia cukup jago. Akhirnya dia nggak jalanin lagi di Prudential karena pernah diomongin nggak enak, teman-teman, sama calon kliennya. Dia bilang, lu ngerjain apa sih sekarang kayak gini? Kayak lu tuh sayang banget katanya. Diomongin gitu langsung dia, masuk tuh ke dalam hatinya dia tuh. Langsung akhirnya di telepon susah, di WA nggak dibalas. Dulu di BBM nggak dibalas. Ya, gue pernah nggak kayak gitu? Oh pernah. Direndahin orang gue pernah. Gue lagi telepon, bro, gue kan, lu tahu kan gue di Prudential nih. Nah gue cuma pengen cerita nih, menurut gue ada konsep wealth management yang bagus banget. Kalau lu suka, lu boleh ambil. Kalau enggak juga nggak apa-apa jadiin. Ini orang seumuran gue nih. Tapi gayanya selangit, men. Gue sampai kesel tau gak? Dia nelfon, gue yang nelfon dia ngomong, nyeramahin gue 1 jam Edan di telepon. Gue sampai nanaonan sih, mana kalau udah nggak mau ya udah tutup aja teleponnya gitu. Gue susah udahinnya gitu kan. Orang kayak lu ya Glenn, mungkin butuh asuransi. Orang kayak gue. Tapi orang kayak pebisnis kayak gue nggak perlu. Karena gue muterin duit tuh panjang banget. Tapi gue pikir gila nih orang. Maksud gue, kalau gue bukan ada value-nya di legacy ya. Gue pikir gue udah malas sih kayak gitu. Gue pikir gue udah, mungkin gue udah keluar atau gue tonjokin orang. Ya, kurang ajar banget gitu loh. Tapi I think gue akhirnya jadi cuman tahu doang waktu lagi gue lakuin direndahin orang, apa yang gue lakuin? It's okay. Gue telepon leader gue bilang, gue baru diginin orang. Terus leader gue bilang, itu mah udah biasa. Ayo dah, gue lakuin lagi aja. Cari orang yang lain. Next one. Tetap gue prospek, tetap gue rekrut, tetap gue belajar, gue training. So, hari ini yuk, coba kita cek. Di area mana yang kita ngerasa hari ini kita lagi nggak bagus? Apakah apa yang kita lihat? Apakah apa yang kita omongin? Atau apakah yang kita lakuin? Di area mana kita semua butuh di fix? I think bagus banget kalau teman-teman, gue hari ini lagi sehat banget. Keep it going. Terus lakuin. Tapi gue yakin kita mesti review itu regularly. Mungkin sebulan sekali, mungkin per quarter, mungkin per semester, I don't know. Cuman teman-teman yang tahu. Karena buahnya bisa kita lihat kok. Para leader udah tahu. Ketika nggak ada buahnya, something is wrong. Dan mesti dicek up. Nah, untuk tanaman atau pohon bisa bertumbuh dengan baik, ada 3 hal yang mesti kita lakuin, teman-teman. Apa aja? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau untuk pohon itu supaya bertumbuh dengan baik, apa sih yang perlu kita lakuin? Mungkin yang suka tanaman kali ya. Ada Ko Andre, mungkin boleh dibantu Ko Andre. Kalau tanaman mau tumbuh dengan baik, ada 3 hal Ko Andre. Kira-kira apa Ko Andre? Akarnya bagus, dikasih air. Ya. Sinar mataharinya cukup. Yes. Lagi. Belinya di mana? Tergantung belinya di mana, Glenn.
Ya betul, dipupuk ya, satu lagi ya. Jadi 3 teman-teman. Yang pertama siramin air teman-teman. Siramin air tuh wajib ya teman-teman ya. Siramin air tuh apa sih sebenarnya? Kalau kalau yang gue bisa pikirin, siramin air buat tanaman di Prudential buat kita pribadi. Yang pertama adalah kita ini gue bilang mesti ya teman-teman, dapat empowering dan punya komunitas. Itu menyiram hati kita teman-teman. Empowering, orang bilang motivasi itu paling bagus dari dalam hati, dari dalam diri. Ya, betul, betul, betul. Tapi nggak salah juga kalau lu dengerin motivasi dari orang. Buat gue pribadi, gue suka sih merenung dan, gue tiba-tiba, gue paling sering dapat ilham itu ilham. Gue paling sering dapat sesuatu itu lagi mandi, teman-teman. Lagi mandi tiba-tiba, si tante ini. Lagi mandi tiba-tiba, kasih challenge ini buat tim. Nah itu gue sering tuh teman-teman. Gak tau kenapa. Waktu momen-momen gue itu terbaik lagi mandi. Tapi lagi training dengerin orang lain share. Lagi training dengerin empowering dari orang-orang. Itu menyiram hati gue yang kadang-kadang suka kering 1 minggu. Setelah 1 minggu. Gue kadang-kadang suka kering dan tenang aja Ko Willy. Bukan seperti itu sih sepertinya. Konteksnya berbeda. Tapi gue tiba-tiba suka kepikiran gitu loh. Ya. Tapi gue suka dapetin sesuatu itu lagi dengerin motivasi dari orang loh. Gue bilang gila. Kayak kemarin tuh lagi kita, gue nggak tahu berapa banyak orang yang datang ke acara, ikut online juga di acara kemarin, itu ya apa namanya, dari kick off Jabar. Tapi gue dengerin dari si Ko Budi, AOY 2 tahun berturut-turut, I think itu menyiram hati gue. Ya walaupun membuat tenggorokan gue haus, tapi menyiram hati gue karena gue pikir ini orang gila. Ini orang gila, beneran orang gila gitu. Tadi pagi, gue bangun tidur kan masih subuh ya. Gue sekarang ini bangunnya ngikutin bapak produktivitas kita, Bapak Ray Steven. Gue bangun jadi pagi banget. Jam 5:30 gue udah bangun. Nah, kan itu masih gelap ya teman-teman. Terus gue tiba-tiba bergetar sendiri. Tahu nggak kenapa? Karena gue mikir ya, ini si Budi ini ya, malam-malam subuh-subuh nyetir ke hutan yang nggak ada lampu sama sekali, sampai pernah ditunggangin sama kuntilanak. Gue bergetar sendiri loh, gila, gue mana berani, gila, gue mana berani gitu, beneran gue mana berani loh. Sampai ada kuntilanak di belakang gue, dia cuma ngomong, nanti di depan turun ya. Ngomong gitu, gila. Terus turun beneran di depan. Terus masuk lagi, gila, dia sampai udah nggak peduli gitu loh. Kencing di hutan, yang gelap-gelap gitu, kencing di pohon, sampai minta izin dulu katanya sampai ke siapa-siapanya gitu loh. Gue nggak ngerti lah. Tapi gue, gila nih orangnya. Tapi itu menyirami hati gue dan memberi inspirasi buat gue. Iya ya, kalau orang itu udah ada kemauan, dia akan ngelakuin segala sesuatu passionately. Itu menyirami hati gue loh. Komunitas legacy menyirami hati gue juga. Ketika gue lagi down, gue ketemu sama teman-teman yang positif, gue ketemu bukan toxic positivity, tenang aja teman-teman, karena itu sangat berbeda artinya. Tapi buat gue pribadi, gue ngelihat ada orang-orang yang sama fail, tapi mereka tetap berjuang. Gimana lu? Kurang berapa lagi lu? 150 juta, ayo come on, bisa, ayo, yuk kita bisa yuk, sama-sama yuk, 150 juta lagi. Gue ngelihat Sarah Krishna, gue ngelihat Nita tahun lalu, itu menurut gue keren banget. Komunitas itu membuat gue jadi gila nih. Wah, gue juga gak mau kalah dong. Come on dong. Masa gue kalah nih? Glenn yang udah 10 tahun, masa gue kalah sama Sarah Krishna? Masa gue kalah sama Nita gitu loh. Nah itu membakar gue, menyirami hati gue teman-teman. Tanaman atau pohon mau bertumbuh dengan baik mesti disiram. Yang kedua mesti dipupuk. Karena siram aja mungkin nggak cukup, teman-teman. Ya. Dipupuk tuh seperti apa sih? Glenn yang 2011 sama Glenn yang 2022 melewati hampir setiap minggu training. Melewati workshop udah nggak kehitung banyaknya. Bayar, yang free, yang disuruh, yang nggak disuruh. Tapi gue udah ngelewatin banyak banget training. Camp, udah nggak tahu berapa kali deh. Ya.
Tapi gue melewati itu ngerasa bahwa Glenn yang 2022, I deserve this because I've been through a lot. Gue udah belajar banyak, gue udah mupuk diri gue sendiri, punya self development. Gue ikut Dale Carnegie bayar 4,5 juta, nggak ada yang nyuruh teman-teman. Ya, tadinya gue mau ikut Sanjay Tolani. Berapa biayanya Sanjay Tolani? $3.000. Cuman Ko Paul udah ikutan katanya. Ko Paul nggak ada yang suruh, bener nggak? Tapi dia ikutan loh. $3.000. Berapa berarti kurang lebih 45 juta untuk 1 tahun. Sanjay Tolani. Gue kemarin ikutan Sanjay Tolani 2,5 jam, teman-teman. Ada yang nyuruh nggak? Nggak ada. Gue ajakin tim gue, nggak tahu pada ikut nggak tahu nggak. Ada yang ikut, gue tahu. Tapi gue juga nggak maksa. Karena gue pribadi, even udah sampai sekarang, gue masih memupuk hati gue supaya gue bertumbuh, teman-teman. Supaya nggak cuman Glenn, cuman MD artis, double star club leader. No. Tapi Glenn juga pengen PCC producer, pengen PCC leader. Pengen COT, bahkan TOT. I don't know. Gue nggak tahu ke depannya bisa begitu atau enggak, gue nggak tahu, teman-teman. Tapi gue tahu ketika gue lakuin bagian gue, menyirami, memupuk, awas, Glenn Aoye, gue nggak di apa namanya, ditunggangin kuntilanak, rada nggak berani gue, ya. Tapi kebayang nggak sih teman-teman? Gue sampai sekarang masih belajar. Training hampir nggak pernah off, kecuali kemarin doang, ya. Tapi hampir nggak pernah off, nggak pernah ada yang nyuruh gue lagi, Glenn. Kau Willy nggak pernah tuh, Glenn jangan lupa training, Glenn. Nggak pernah. Karena gue pasti ada. Bahkan gue bilang ke Ko Andre, M3 gue pengen onsite, kecuali sekarang karena istri gue lagi hamil besar dan Omikron lagi naik, gue juga nggak boleh sama istri gue ya, jadi maafkan. Tapi gue sendiri pengen gitu loh, karena gue tahu proses gue itu nggak bisa kalau di rumah doang gitu loh. Proses gue itu nggak bisa kalau gue cuman ngedengerin dan passively. Video, kamera off, itu gue paling nggak bisa, teman-teman. Karena gue tahu ketika gue video off, gue mungkin lagi megang handphone, gue mungkin lagi ngerjain segala sesuatu yang lain, yang gue nggak akan dapetin, nggak akan dipupuk hari itu. Jadi istilahnya gini, lu mupuk, tapi nggak kena sama tanamannya. Lu mupuk, tapi jatuh ke air, jatuh ke batu-batuan. Sama kayak hari ini, kalau teman-teman hari ini hadir, tapi teman-teman nggak dengerin. What for? Cuman buat absensi, we don't need it. Gua nggak butuh. Berapa banyak orang yang hari ini dengerin gua nggak peduli juga. Tapi sayang banget kalau teman-teman cuma nyalain Zoom, tapi nggak dapetin sesuatu hari ini. So, training, workshop, dan skill. Bahkan soft skill, teman-teman. Bahkan soft skill. Ya, soft skill gimana caranya lu punya storytelling, itu kan soft skill. Nggak akan diajarin sebenarnya teman-teman. Tapi mau belajar nggak sih? Gimana sih teman-teman mau belajar? Dari YouTube lah. Ya. Tanya sama orang-orang gimana sih cara lu bisa jago banget, storytelling lu bagus banget tuh, enak banget tuh ketika lu storytelling orang dengerin. Ya. Teman-teman lakuin segala sesuatu untuk memupuk diri teman-teman. Dan yang terakhir, tadi Ko Andre udah ngomong bagus banget. Sinar matahari. Yang gue percaya di sini, sinar matahari itu lagi ngomongin apa sih? Experience. Ini nggak bisa enggak. Mau nggak mau, kita semua mesti punya experience. Lu mau sukses, nggak punya experience, kasian. Capek banget. Lu akan ngerasa kayak lu nggak worth it. Ya. Teman-teman, lu mau sukses di Prudential, pengalaman lu mesti banyak. Pengalaman apa sih? Pengalaman yang bagus, pengalaman yang kurang bagus, itu semua mesti ada, teman-teman. Pengalaman nggak enak ditolak orang, dipending orang, bahkan di PHP-in orang. Oke Glenn, besok gue ambil 300 juta, gue pernah teman-teman. Tahun 2017, gue inget. Ada orang mau masuk 300 juta per tahun ya. Itu gue udah pengen start club, teman-teman. Ya, 300 juta udah masuk, besok gue tanda tangan. Gue teleponin nggak diangkat, gue WA nggak dibales, ya, gue ketemu di gym, dia ngehindar sama gue. Oke, sampai 2022 teman-teman, 5 tahun nggak masuk, ya, pengalaman, buat gue itu pengalaman. Oh,
Kenapa harus menghindar gue nggak tahu ya. Tapi gue pribadi nggak pernah ngejar-ngejar gitu loh. Gue cuma nanya doang kok, kapan kita anak ketemuan lagi? Kalau dia bilang, gue bilang sampai bilang kayak gini, kok kalau misalnya sampai Koko nggak mau juga tinggal bilang aja kok. Buat gue pribadi no worries gitu loh, nggak ada masalah. Ya, cerita failure lagi ngejar target, ya pasti pernah teman-teman. Gue ada target berapa, akhirnya nggak dapet, nggak achieve, sedih, bahkan nangis ya pernah. Eta lalaki bro Rehan lalaki. Ya, terus cerita berhasil, of course kita perlu ya tentang berhasil klaim, bantu orang, klaim berhasil, itu membuat kita punya confidence teman-teman, itu membuat sinar mataharinya bagus ke kita. Oh, gue ngerti bahwa di sini gue bukan minta duit orang, tapi gue lagi memberi, gue lagi bantu dia. Yes, betul, saat dia ngeluarin premi kita dapat komisi, tapi itu worth it. Itu benar karena gue memperkenalkan dia sama Prudential. Ya nggak masalah dong Prudential kasih gue. Ya, let's say Prudential ngomong thank you, dia juga ngomong thank you nasabahnya. Gak ada masalah dong. Dan akhirnya, kalau lu pikir komisi kita kegedean, lu nggak tahu ketika saat lu klaim, dia dapat berapa. Gue punya nasabah baru masuk setahun deh kalau nggak salah. 1 M teman-teman. Akhirnya meninggal dunia. 1 miliar. Ray juga pernah ngelakuin itu kan. Ngeklaim meninggal dunia. Gue mau tanya sebenarnya. Kalau teman-teman ada pernah ngeklaim apapun itu yang ratusan juta ya sampai miliaran. Teman-teman dapat berapa? Lu sebagai agent dapat berapa? No, teman-teman. Kita cuma ngomong dapat ucapan terima kasih. Thank you ya, untung waktu itu lu ngasih tahu. Sih? Tapi karena kita udah dapat dari awal bahwa kita udah dikasih komisi, itulah kenapa kita worth it gitu loh. Kenapa kita berhak untuk mendapatkan itu. Buat gue pribadi udah nggak pernah ada feeling kayak ini nasabah gue kemarin ada yang masuk 640 juta ya, 640 juta bagi bayar setengah tahunan. Teman-teman bisa hitung komisinya berapa kan? Ya. Waktu gue dapet ya gue cuma ngomong thank you sama Tuhan gitu loh. Karena gue dipertemukan dengan klien gue ini. Thank you sama Tuhan. Gue kirim-kirim inilah kan Natal ya, gue kirim. Terus nanti ada Imlek gue kirim. Ya paling cuma gitu doang gitu loh. Karena gue tahu bukan gue harus ngasih yang wah the best gitu loh. Enggak. Gue ngasih sama kok sama teman. Maksudnya gue punya tiernya sendiri, tiringnya sendiri. Nasabah-nasabah high net worth gue punya ngasihnya ini. Nasabah yang middle, nasabah yang low. Karena nggak adil buat mereka. Buat gue pribadi kalau gue ngasih sama semua. Gitu. Nah itu yang gue lakuin teman-teman. Tapi karena gue punya experience yang banyak, waktu orang berhasil klaim, even gagal klaim, gue jadi ngerti. Gue kena mataharinya teman-teman. Disitulah gue bertumbuh. Ingat, experience itu bukan yang segala sesuatu yang menyenangkan teman-teman. Bahkan yang tidak menyenangkan. Yang lu even, aduh, I wish gue nggak lakuin ini. I wish gue ngomongnya gitu saat itu. Tapi itulah yang membuat lu bertumbuh. Itulah sinar matahari. Kalau kita hanya belajar, training, tapi kita nggak pernah ketemu orang, nggak akan bertumbuh. Kalau hari ini, apa yang lagi lu alamin? Terlalu banyak training, bisa diabetes teman-teman. Karena nggak keluar. Ya, buat gue pribadi, wah, gue dapetin banyak, gue langsung pengen cepet ceritain ke orang. Gue inget banget, kenapa sih gue bisa akhirnya pede untuk jualan tradisional? Tadinya gue nggak pede jualan tradisional. Pertama karena preminya lebih mahal dibandingkan dengan unit link. Udah pasti dong, karena tradisional itu kan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Buat gue pribadi kalau yang tradisional perwarisan sama PCB 88 ya, harganya mungkin lumayan gitu loh. Tapi waktu gue ngobrol sama Jessica Kwan, gue coba ketemu dia, gue datengin, yes, gue mau dong mampir ke kantor lu. Akhirnya gue mampir 2 jam tuh gue ngobrol sama dia. Dia lu ceritain apa sih ke orang? Kok orang bisa masuk PCB 88? Gue tuh paling gak ngerti loh, kenapa orang mau masuk PCB 88. Akhirnya dia ceritain gimana cara dia jual PCB 88 ke gue. Dan disitulah iya juga ya. Gue dapetin sesuatu. Gue pengen langsung ngomong itu ke nasabah-nasabah gue. Gue pengen langsung ceritain apa yang gue dapetin itu langsung
Karena gue tahu ketika itu nggak gue lakuin, hilang teman-teman. Cuman gue lebih tahu buat gue doang, tapi nggak berguna buat gue. Karena gue percaya knowledge is not power. Tapi knowledge yang di-apply, itulah yang jadi power. Teman. Pengetahuan hari ini, kalau teman-teman dengerin, itu nggak jadi apa-apa teman-teman. Tapi kalau hari teman-teman dapetin dan teman-teman lakuin, mungkin bisa jadi API, mungkin bisa bawa teman-teman promosi, mungkin bisa jadi 1 tiket New York, mungkin bisa jadi 2 tiket Miami, 2 tiket New York, I don't know. Tapi lu lakuin teman-teman. Karena tanpa yang terakhir, sinar matahari experience itu, kita nggak bisa jadi apa-apa. Terakhir, gue mau tanya dong, di tempat ini, siapa yang tidak bisa menggambar? Boleh kasih tandanya, Ko Willy, aku. Oke, ada lagi yang nggak bisa gambar? Yang kalau dulu nih ditanyain kelas gambar yang paling jelek lah biasa nilai. Ko Andre. Oke, oke Ray. Ya, biasa bisa lihat dari tulisannya sih. Ya, bisa lihat tulisannya. Kalau tulisannya kayak dokter ada susah biasa gambar. Krishna, nasi gunung 2 dengan matahari hitam. Iya, iya, iya. Oke, hari ini yuk sama-sama kita mau lihat apa sih yang kita limiting belief kita. Teman-teman, boleh ambil kertas dan ambil bolpen, teman-teman. Ambil kertas dan ambil bolpen, teman-teman. Oke? Perlu beberapa lembar mungkin hari ini, tapi kita akan coba sama-sama yuk. Kalau ready, boleh kasih tanda, jempol atau apapun, supaya saya bisa lihat. Ambil kertas sama bolpen ya teman-teman. Oke, Revin, Westi udah, Ko Willy udah, Ko Riko udah, Nita udah, Ray udah. Udah, oke. Yuk teman-teman. Gua ajarin teman-teman ya. Ko Willy, ready Ko Willy? Gue pengen tahu nih hasilnya Ko Willy, nanti kasih lihat ya. Pertama, kita bikin hidung. Ya nggak apa-apa, terlatih. Oke? Bisa semua gambar kayak begini ya. Hidung. Begitu kayak angka 6, kita bikin mata. Bisa? Udah gitu kita bikin mulut. Bisa semua? Udah gitu kita bikin kuping. Udah gitu rambut. Udah gitu lihat ya teman-teman. Ini adalah pipi. Udah gitu kita bikin bulatan seperti ini. Rah. Oke. Bisa semua? Yuk kita kasih nama. Ini adalah Riko. Oke. Lagi. Yuk kita bikin hidung. Udah gitu apa teman-teman? Mata, tapi kali ini matanya agak jauh. Udah gitu kita kasih mulut yang smile. Nah, ini kita agak berbeda dikit. Kita beda dikit. Ya, kita kasih rambut yang seperti ini. Oke,
Habis ini apa teman-teman? Pipi. Udah gitu, kerah. Kita kasih nama siapa teman-teman? Ibu Ida. Oke, lagi. Aduh, Kita- maaf Bu Ida, beda tuh Bu Ida. Beda. Tenang aja, ini cuma nama aja, oke? Nama aja. Kita kasih lagi ya, kita kasih bikin lagi nih. Oke, kita bikin hidung. Kita bikin mata tapi agak berbeda. Matanya bulat. Di sini kasih titik hitam. Udah gitu kasih kuping. Udah gitu kasih mulut. Mulutnya juga bulat. Nah, ini kita kasih rambut. Kita bikin pipi yang agak berbeda. Ini kita kasih nama siapa nih? Siapa rambutnya agak ikal? Pak Rehan. Nah, Raihan. Terakhir. Teman-teman, coba tebak ini siapa? Bareng-bareng ya. Pertama gambar apa? Hidung. Kita udah tahu hidung. Tuh. Udah gitu kita bikin apa lagi? Mata, teman-teman. Oke. Kita bikin telinga, kuping. Terus kita bikin rambut. Mulut dulu. Ya. Kita nggak bikin mulut kali ini, tapi kita bikin seperti ini, teman-teman. Udah gitu kita bikin leher. Einstein. Yes. Teman-teman. Ko Willy, gue mau tanya. Hari ini lu bisa gambar, Ko Willy? Gimana, Ko Willy? Kita lihat langsung aja bisa nggak nih? Waduh, hilangin background bentar. Backgroundnya dihilangin. Terus, waduh. Apakah gambar? Wow, teman-teman. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua dong. Saya matiin dulu ini ya. Coba lihat. Wow, Ali, Babe Ane. So, Gambar. wah, teman-teman boleh kasih lihat gambar teman-teman dong. Wow. I think semua orang harusnya ngerti bahwa kalau hari ini lu bilang nggak bisa gambar, apa yang baru lu lakuin adalah lu menggambar. Yes. Dan menariknya adalah kalau barusan lu bilang sebelumnya lu bilang nggak bisa gambar dan hari ini gue buktiin bahwa lu bisa change your belief, itu baru dari hal menggambar, teman-teman. Oh, come on. Tapi Yes. gimana bahayanya kalau kita mikir bahwa kita nggak bisa melakukan segala sesuatu dengan hidup kita. Kita punya limiting belief dalam hidup kita yang lain, dalam area bisnis kita, dalam area tim kita, dalam area produksi kita. Kita punya limiting belief. Yang barusan gue kasih tahu, lu bisa ngerubah itu sebenarnya dalam sekejap. Dengan lu ngikutin pattern-pattern yang udah disediakan. Teman-teman, hari-hari ini kita udah tahu pattern apa untuk bisa orang sukses di Prudential. Kita udah ngerti, kita bisa lihat dari orang-orang yang sebelumnya udah sukses di Prudential. Bersyukurnya di Prudential lu mau sukses, lu diajarin gimana cara jadi sukses. Bersyukurnya ada orang-orang yang menaruh hatinya buat hidup lu. Bersyukurnya
Ada leader-leader lu yang bahkan pengen lu sukses mungkin dibandingkan dengan lu pengen diri lu sukses. Bersyukurnya karena lu ditempatkan di kantor yang menjunjung tinggi value. So, just follow the pattern, teman-teman. Training, motivasi, empowering, prospecting, recruiting, review policy, rekrut, dan kita repeat dengan lebih baik. So, ada satu kalimat mungkin yang gue suka, yang gue baru ngeh dalam bahasa Inggris. Nanti gue akan terjemahkan. Judulnya adalah kalimatnya seperti ini. The heart of the matter is the matter of the heart. The heart of the matter is the matter of the heart. Inti dari masalahnya adalah masalah hati. The heart of the matter is the matter of the heart. So, hari ini hati kita menentukan apa yang kita lihat, apa yang kita omong, apa yang kita lakukan. Hati kita menentukan faith. Dan faith produce courage. Itu aja dari gua. Selamat pagi teman-teman. Sukses buat Keren. Thank you, Glenn. Keren. Boleh unmute teman-teman. Keren. Mantap, Glenn. Thank you, Glenn. Semua bisa gambar, guys. Thank you, Glenn. Glenn, gambar yang lain, Glenn. Thank you, Glenn. Thank you. Wow, Glenn, thank you banget, Glenn. Kita pasti tahu, kita bersyukur, kita boleh dengerin Glenn. Message yang simple, dan juga kita belajar menggambar hari ini ya, dari Glenn ya. Oke, wow, thank you banget. Seorang teman saya kemarin cerita bahwa dari kecil dia itu ditakdirkan dia itu nggak akan bisa keluar negeri katanya. Ada satu orang yang dekat sama dia bilang bahwa kamu itu nggak akan bisa keluar negeri lah katanya. Nah, tapi di umur 30 something mungkin akhirnya dia bisa keluar negeri ke Australia. Jadi dia cerita sebuah tema yaitu faith over faith. Iman lebih tinggi daripada fate, takdir gitu ceritanya dia gitu kan. Nah, kita ingat juga bahwa kemarin Victor cerita dengan bagus yang namanya courage over comfort. Jadi dengan apa yang Glenn tambahkan hari ini itu melengkapi sekali nih apa yang kita boleh belajar. Nah, yuk kita masih ada waktu, gue pengen kita lihat bareng-bareng sebuah hal yang berharga. Sama seperti hari ini kita bersyukur Glenn boleh cerita teman-teman. Juga kita boleh bersyukur kalau Prudential boleh punya sebuah kontes, boleh punya sebuah Star Club yang ini keren banget dan perlu kita manfaatkan. Jadi sambil Cindy siapin videonya New York, saya pribadi mengajak teman-teman untuk kita boleh memberanikan diri. Oke, kalau ada istri di sebelah, ada suami, ada spouse di sebelah lo, yuk kita memberanikan diri bahwa walaupun kita belum pernah dapat yang namanya Star Club, kita belum pernah berangkat ke luar negeri misalnya, tapi yuk kita memberanikan diri. Kita punya sebuah faith untuk Anda leader, yuk kita rekrut maksimal supaya dari segi leadernya kita boleh dapetin Star Club. Teman-teman yang produser, teman-teman yang partner juga boleh yuk dari apa yang kita lakuin tahun ini kita punya sebuah courage. Karena faith produce courage. Kita lihat video New York untuk mengingatkan kita dan memberanikan kita. Silakan Ibu Cindy. As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean.
they say. See my face in lights, on my name, a monkey's found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. On the avenue, there ain't never a curfew. Ladies work so hard. Such a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God. And the gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more than an empty fridge. I'ma make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York, New York, New York. One hand in the air for the big city. Street lights, big dreams, all looking pretty. No place in the world that can compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah, 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 yeah. New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New York. Wow. Yeah. If you can make it here, you can make anywhere, everywhere gitulah kurang lebih ya. Kalau lu bisa ke New York, katanya lu bisa kemanapun di seluruh dunia. Wow. Wow, asik banget. 2 minggu kemarin saya go setting sama para leader, ketemuan one on one, spouse, suami istri, dan hampir semua yang saya ketemu mereka sangat excited, mereka punya confidence besar untuk boleh berangkat ke New York. Oke, beberapa karena suaminya mau, juga beberapa karena istrinya lebih mau daripada suaminya, termasuk istri saya lebih mau daripada saya ya. Yoga ngasih ultimatum, Rin, tolong ya Rin ya. Jadi katanya kalau Andre dapat 1 tiket yang berangkat Yoke, bagus. Ya, itu bagus ya. Jadi saya pilihannya nggak banyak berarti buat gua ya. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup dan breakout room, tadi pagi ada sebuah Instagram dari teman saya, juga nasabah kita namanya Pak Andi Setiawan. Boleh tolong Ibu Cindy? Ini melengkapi apa yang Glenn cerita. Andi Setiawan ini seorang pebisnis juga, pemimpin di sebuah organisasi besar juga di Bandung. Punya properti, bisnis properti yang cukup besar di Buah Batu, bisnisnya cukup besar properti. Dia ngasih sebuah ngasih sebuah, oh ini nggak bisa di zoom ya, ngasih sebuah slide, dia posting gitu ya. Menurut saya ini asik banget. Saya bacain ya. Jam 2 subuh waktu Indonesia bagian Melbourne. Nadal baru beres main 5,5 jam. Pecahin rekor juara Grand Slam 21 kali. Edan. Umur 35, udah rada tua. Tapi tetap disiplin. Spinning buat pendinginan otot. Sehabis final. Pertandingan terakhirnya. Guys,
penerimaan dan pengampunan emang nggak terbatas buat kita, yes. Tapi untuk jadi pemenang dalam area kehidupan ini, kita juga perlu mendisiplin diri ya. Jujur dah, kita sukanya banyak alasan. Nadal. Wow. Glenn mulai dengan sebuah cerita. Thank you Cindy. Glenn mulai dengan sebuah cerita bahwa buah nggak jauh dari pohonnya. Bahwa apa yang keluar dari mulut lu, apa yang lu lakukan, itu awalnya dari hatinya lu. So kita tahu bahwa ada yang namanya be, do, dan have. Maka ketika kita punya have, itu nggak jauh dari be-nya. Contoh, kalau saya sayang sama Yoke, maka saya akan mencoba untuk ngomong yang baik sama dia. Gue akan mencoba untuk lakuin yang baik, ngasih hadiah, ngasih waktu. Setuju ya? Boleh nggak ada orang yang bilang gini, saya marah-marah sama istri gue ngomongnya kasar sama istri gue, tapi gue bilang gini, tapi sebenarnya gue tuh sayang loh sama lo. Nggak bisa. Statement tadi nggak bisa tuh, bahwa apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Jadi kalau kita membenarkan, gue itu kasar gini, tapi gue sayang loh, tapi gue mau ngasih yang terbaik loh sama keluarga, tapi gue nggak ngelakuin maksimal, tapi gue nggak memberikan yang maksimal. Basically, problem pertamanya bukan ada di apa yang kita lakuin, bukan apa yang ada kita omongin, tapi mulai dari belief-nya kita hari ini Glenn bilang. Tapi orang yang belief-nya bagus, punya paradigma bagus, saya mau bilang. Orang yang sayang sama anak, ya pasti dia punya ekspresi sayang. Waktu lah, hadiah lah, benar? Tapi orang yang ngasih ekspresi hadiah, belum tentu sayang sama anak. Tapi orang yang mengasihi anak, pasti ada ekspresi keluar. Tapi orang yang ekspresi keluar bisa karena sayang, bisa karena bukan sayang. Jadi kalau kita punya hasil perlu bagus, hari ini Glenn bilang. Oke, tadi Nadal bilang dia disiplinnya besar. Orang-orang yang disiplin besar, orang-orang yang punya belief-nya bagus, pasti hasilnya akan bagus. Pasti. Oke. Orang-orang yang sayang sama orang lain, mau ngasih yang terbaik buat anak. Saya mau bilang, ya, supaya kita nggak bingung. Legacy nggak bingung. Kalau kita bilang kita mengasihi keluarga, kita sayang sama Tuhan, pasti yang kita lakukan maksimal. Yang kita lakukan produktif dengan waktu kita. Karena kita tahu pencipta kita menciptakan kita. Yang kita lakukan, kita lakuin bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi terlebih lagi kita lakukan yang terbaik. Justru buat orang-orang yang kita sayang. Yes, legacy adalah keluarga. Seberapapun Anda jatuh, kita terima. Ya nggak sih? Ya, kita keluarga. Seberapapun lo, aduh kok Andre sorry minggu ini gue nggak maksimal. Nggak masalah, kita welcome. Tahun ini kita nggak maksimal, kita welcome. Tapi sayang, kita tahu bahwa kita akan empowering belief-nya. Kita akan equip, kita akan bangun terus-menerus. Para leader-leader di sini membangun hidup Anda terus-menerus. Tapi sayang karena penerimaan itu selalu ada. Tapi kalau Anda mau jadi juara, kalau Anda mau orang-orang tahu bahwa kapasitas yang lu punya adalah juara, nggak ada jalan lain selain kita mulai courage. Quarter 1 kita punya faith produce courage. Saya percaya, dan karena saya percaya,
ada sebuah goals yang besar, maka kita punya keberanian. Oke, kita punya keberanian. Wow. Oke. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah hadir hari ini di M3.